Ya. Beri salam. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar di pagi hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oke. Sebelum Ibu absen, Ibu minta tolong satu orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar, izinkanlah saya membawa doa ini dalam tata cara agama Kristen Protestan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, terima kasih Nofri sudah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Dengar nama di sini, Ibu absen dulu. Andreas Mendes, Yones Tibria. Oke, berarti semuanya hadir ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menguraikan dan menulis struktur teks anekdot. Sebelum kita lanjut pembelajarannya, saya ingin membagikan sebuah cerita atau ilustrasi untuk merancang pemahaman teman-teman mengenai yang namanya anekdot, apa tujuannya, fungsinya, dan apa itu struktur dari teks anekdot. Ada sebuah ilustrasi yang saya akan bacakan untuk teman-teman. Silahkan simak baik-baik, karena di ending cerita ini saya pasti akan bertanya. Cara keledai membaca buku. Alkisah seorang raja bernama Timurlen memberi hadiah kepada Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerima keledai itu dengan senang hati. Namun para raja ini memberi syarat kepada Nasruddin. Timurlen memberi syarat Nasruddin terlebih dahulu agar dapat mengajar keledainya itu bisa membaca. Timurlen memberi waktu hanya 2 minggu. Nasruddin pun menerimanya. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu begitu saja. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuatkan. Jika ia dapat mengajari keledai itu bisa membaca buku, maka tentu ia akan menerima sebuah hadiah dari para rajanya. Namun jika keledai itu tidak bisa membaca buku tersebut, berarti hukumanlah yang diterima dari rajanya. 2 minggu kemudian datanglah raja itu ke istana. Tak banyak bicara raja itu. Timurlen menunjuk ke sebuah arah buku besar, seolah-olah menyuruh Nasruddin membujuk keledai itu untuk membaca buku. Nasruddin lalu mengiringi keledai itu menghadap buku besar itu sambil membuka sampul bukunya. Si keledai itu menatap buku itu dengan tatapan yang sangat bingung, sangat takjub. Tak lama kemudian, keledai mulai membuka-buka halaman buku tersebut. Terus-menerus, lembaran demi lembaran, hingga halaman yang terakhirnya. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin seolah-olah dia mengatakan bahwa buku itu telah diselesaikannya. Demikian Nasruddin hendaklah menghampiri raja itu dan berkata, keledaiku sudah selesai membaca buku tersebut. Si rajanya itu merasa aneh, tetapi dia bangga kepada Nasruddin. Hebat kamu bisa mengajari keledai bisa membaca buku. Namun ada hati kecilnya berkata lain, seolah-olah tidak menerima kenyataan itu. Masa seekor keledai bisa membaca sebuah buku? Lalu raja itu berkomentar,
bagaimana caramu mengajari keledai itu membaca sebuah buku? Si Nasruddin mengatakan, caraku mengajari keledaiku membaca buku itu setiap hari, aku menyisipkan sebuah biji-biji gandum di dalam setiap lembaran kertas atau setiap lembaran buku. Berarti keledai itu hanya membolak-balik buku halaman buku itu, namun tidak mengerti isinya, kan? Nasruddin mengatakan demikian. Iya, dengan demikian, kalau kita yang manusia membolak-balik sebuah buku sampai di halaman terakhir, namun tidak mengerti isinya, artinya kita sebodoh keledai, bukan? Sekian dan terima kasih. Nah, dari ilustrasi tersebut ada 3 pertanyaan pemantik untuk teman-teman. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan berpikir kritis? Yang kedua, bagaimana menyampaikan kritikan secara santun dan bertanggung jawab? Dan yang ketiga, apa maksud dari teks anekdot tersebut? Silahkan. Apa yang dimaksudkan dengan berpikir kritis? Oke, silahkan. Berpikir kritis adalah kemampuan intelektual untuk berpikir secara rasional dan sistematis dalam menilai kualitas pemikiran, informasi, dan argumentasi. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk si Indri dulu. Dia mengatakan bahwa berpikir kritis itu adalah berpikir yang secara jernih untuk menyampaikan sebuah pendapat. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana menyampaikan kritik secara santun dan bertanggung jawab supaya membuat lawan kita jangan memancing emosinya? Oke, silakan Heldi Muruk. Menyampaikan kritik secara santun dan bertanggung jawab adalah harus didahulukan dengan apresiasi kepada yang dikritik dengan memakai bahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan orang yang sedang dikritik. Oke, terima kasih. Kan Moruk mengatakan bahwa sebelum kita menyampaikan kritikan terhadap orang lain, kita harus memberi spirit dulu, apresiasi dulu, supaya orang yang kita mengkritik itu jangan memancing emosinya. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dimaksudkan dengan anekdot? Ini sudah pada inti ini. Kita ilustrasi tadi, lalu pertanyaan pemantiknya, kira-kira apa yang dimaksudkan dengan anekdot? Silakan, Adek. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik sekaligus mengandung kritikan atas sebuah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Di balik humor dan kelucuan yang ditampilkan, anekdot memiliki pesan atau makna yang khusus. Oke, terima kasih kepada Gregoria Ade. Kita tepuk tangan dulu. Ternyata dengan ilustrasi tersebut, dia menguraikan bahwa teks anekdot adalah merupakan sebuah teks yang humor. Di balik humor atau lucu itu mengandung kritikan dan saran. Berarti terhadap sebuah fenomena atau terhadap seseorang yang disebut dengan pejabat atau orang-orang tertentu. Motivasi untuk teman-teman hari ini yang dimana belajar tentang teks anekdot. Ilmu itu lebih berharga daripada harta. Harta itu kurang apabila kita belanjakan setiap hari, namun ilmu itu bertambah jika kita dibelanjakan setiap hari. Artinya ketika ilmu yang teman-teman peroleh setiap hari semakin menambahkan ilmu pengetahuan, semakin membaca, semakin menemukan informasi-informasi lain, maka gagasanmu semakin bertambah. Beda dengan harta yang kita miliki. Kalau misalkan uang di rumah kita ada 100.000, hari ini kita belanja, siang kita belanja, sore kita belanja, maka saya yakin pasti akan habis. Beda dengan ilmu, kan? Iya tidak? Ya. Oke, pengertian teks anekdot yang tadi sudah diuraikan secara singkat oleh si Ade, Gregoria Ade. Silahkan teman-teman simak pengertiannya. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik sekaligus mengandung kritikan
atas sebuah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik sekaligus mengandung kritikan atas sebuah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Di balik humor dan kelucuan, ditampilkan anekdot memiliki pesan atau makna yang tersirat. Contohnya seperti ilustrasi tadi ya. Ilustrasi cara keledai membaca buku. Sadar tidak sadar Nasruddin mengkritik kepada rajanya. Berarti kita kalau manusia membuka buku, membaca buku, membuka dari halaman pertama sampai halaman terakhir, kalau kita tidak mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai kan? Iya kan? Ya. Tujuan dari anekdot itu apa? Oke. Untuk membangkitkan tahap pembaca sebagai sarana hiburan dan sarana untuk pendidikan. Oh iya, tujuannya si Bella mengatakan bahwa tujuannya itu untuk menghibur, mengkritik terhadap seseorang, menyindir seseorang. Lalu struktur ciri-ciri dari teks anekdot. Cerita singkat menyampaikan hiburan. Cerita singkat menyampaikan hiburan. Siapa lagi? Oke, silakan Stefanus. Menyampaikan kritikan dan sindiran. Menyampaikan kritikan dan sindiran. Terus tokoh penting atau pejabat. Tokoh penting atau pejabat. Siapa lagi? Silakan. Oke. Rekaan atau kejadian yang nyata, pelaku cerita atau partisipasi, tempat dan waktu peristiwa. Oke, terima kasih Bella. Ciri di dalam anekdot ditemukan 7. Yang pertama apa lagi? Cerita singkat. Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Keenam? Ketujuh? Oke, terima kasih teman-teman. Yang terakhir, struktur teks anekdot. Kira-kira struktur teks anekdotnya ada berapa? 5. Ada 5? Ya. Yang teman-teman tahu ada 5? Ya. Oke, coba salah satunya. Abstrak. Orientasi. Krisis. Reaksi. Oke. Kamu orang hebat semua yang ada di dalam sini. Apa yang dimaksudkan dengan abstrak? Abstrak merupakan bagian pendahuluan atau bagian pembuka dalam suatu teks. Ternyata abstrak merupakan sebuah gambaran umum atau pendahuluan dari sebuah teks. Yang kedua, Nofri. Orientasi adalah pengenalan tokoh dan latar cerita. Orientasi adalah pengenalan tokoh dalam sebuah latar dalam cerita. Oke, silakan. Krisis adalah krisis adalah tujuan dari cerita yang bertugas untuk memberikan mengenai masalah utama dalam teks. Oke, krisis adalah penjelasan mengenai sebuah tokoh utama atau sebuah masalah utama yang dipaparkan. Yang keempat, reaksi. Oke, dari deretan kedua bagian belakang. Silakan. Reaksi adalah tanggapan tokoh atau orang lain terhadap suatu peristiwa. Oke, reaksi itu adalah tanggapan tokoh lain terhadap sebuah fenomena yang terjadi. Terima kasih. Oke, Tiven. Coda merupakan bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritikan. Oke, Tiven mengatakan di bagian koda itu merupakan sebuah penutup atau simpulan. Terima kasih Tiven, silakan duduk. Koda merupakan sebuah penutup atau simpulan. Terima kasih teman-teman. Sampai paparan materinya sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah. Paham? Paham. Benar? Benar. Oke, kalau begitu sudah paham, kita lanjut. Silakan teman-teman bentuk dalam kelompok
4 kelompok bergerak tanpa suara. Oke, semua sudah pada tim kelompok masing-masing? Sudah? Ada yang masih jalan-jalan? Oke. Kelompok 1. Semua sudah dapat LKPD-nya? Sudah? Oke, baca suruhannya lalu mengerjakan sesuai dengan perintahnya. Selamat bekerja. Tulis yang rapi ya. Suruhannya jelas kan? Jelas. Coba teman-teman perhatikan di slide depan. Sambil mengumpulkan informasinya. Aspek yang saya nilai ada 3, yaitu aspek pengetahuannya, aspek sikapnya, dan aspek keterampilannya. Aspek pengetahuan yang saya nilai ada 2, yaitu pemahaman dari isi teks tersebut, lalu kemampuan menyampaikan alasannya. Artinya pemahaman yang teman-teman mampu membaca lalu menentukan kalimat strukturnya itu dengan tepat, itu sudah termasuk pada pemahaman isinya. Yang kedua, kemampuan menyampaikan alasan. Ketika teman-teman presentasi di depan, alasan yang teman-teman sampaikan harus mampu bertanggung jawabkan jika ada pertanyaan. Bisa? Bisa. Lalu aspek sikap yang dinilai ada 4, yaitu kerjasama atau gotong royong. Yang kedua jujur, ada juga yang tidak jujur, dan disiplin. Karena di gotong royong karena terdapat tim kelompok, harus bekerja sama ya. Lalu yang di bagian terakhir itu adalah keterampilan, bagaimana Anda terampil dalam menulis strukturnya dan bagaimana Anda terampil dalam menyampaikan. Artinya ucapan, intonasi, sikap yang di depan. Paham? Paham? Oke, selamat bekerja. Bagaimana Stefanus? Bisa? Aman? Teks bacanya ada di balik lembar kertasnya ya. Oke. Berapa tim kelompok yang sudah selesai? Kelompok 3 juga sudah selesai. Silahkan lihat kembali dulu. Mungkin ada yang salah kah? Simak baik-baik dulu. Kelompok 4 sudah. Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Sekali lagi saya tanya dulu. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Sudah semua? Berarti kamu orang hebat-hebat semua yang di sini. Tepuk tangan untuk kamu dulu. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Kalau sudah peserta didik mempresentasikan hasil LKPD-nya, saya persilahkan teman-teman dari tim kelompok 1 lebih dahulu. Teman-teman dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, tinggalkan kesibukanmu. Semua arah pandangan perhatian ada di depan. Supaya ketika yang disampaikan tim kelompok 1, teman-teman yang pendengar ini kurang puas atau kurang pas, boleh bertanya. Yang bertanya silakan anjungkan tangan, sampaikan nama, dari tim kelompok mana. Sekian, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup bersama-sama. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk mereka dulu.
silahkan duduk. Sambil yang lain duduk, yang lembaran hasilnya taruh simpan di ibu punya meja. Kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu? Iya? Oke. Semua berdiri. Oke, semua berdiri. Semangat. Semangat. Tepuk pelima. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, yes. Terima kasih, silahkan duduk. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Andre. Masih semangat? Kita lanjut? Lanjut. Oke, tim kelompok 2 saya persilakan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pembahasan saya persilakan. Struktur yang pertama, abstrak. Pada saat jam istirahat, 2 siswa SMA sedang asik mengobrol di kantin. Orientasi. Ani, aku tuh paling malas kalau ada acara keluarga. Maria, loh bukannya senang bisa bertemu banyak saudara. Lagi pula kan banyak makanan. Krisis. Ani, soalnya pas ibuku akan membanding-bandingkanku dengan saudaraku. Terus bibi-bibiku atau om-omku akan komentar macam-macam. Emangnya aku barang dagangan apa dibanding-bandingkan dan dikomentari? Reaksi. Maria, itu kan artinya mereka perhatian sayang sama kamu. Ani, sayang apanya kalau sayang itu didukung bukan dijatuhin. Oda, nanti kamu jangan main ke rumah aku lagi ya, soalnya ibuku suka membandingkan aku sama kamu, sebal tahu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, saya persilakan. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa kesimpulan dari teks anekdot tersebut? Menurut kesimpulan dari kelompok kami, pokok masalah dari dialog perundung tanda sayang yaitu Ani yang malas dengan acara keluarga karena sering dibanding-bandingkan oleh keluarganya. Sekian jawaban kami, apakah diterima? Terima. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami, maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup. Oke, tepuk tangan untuk mereka dulu. Teman-teman dari kelompok 2 silahkan duduk. Tepuk tangan untuk teman-teman karena sudah presentasi dengan baik. Ibu minta 2 orang putra, tolong ibu mari tempel hasil masing-masing di setiap tim kelompok di depan supaya kita bahas itu, kita lihat satu persatu. Oke, silakan duduk. Oke, semua perhatian di depan. Bisa lihat kan? Bisa kan? Di teman-teman di kelompok 1 dan kelompok 2 jawabannya sama. Utuh ya? Iya kan? Ada 5 strukturnya. Lalu di kelompok 3 dan kelompok 4 itu hanya ada 3. Di kelompok 3 menemukan di bagian abstrak, orientasi dan krisis. Sedangkan di kelompok 4 itu menemukan yang namanya orientasi, krisis dan koda. Nah, di kelompok 1 dan kelompok 2 kita tepuk tangan dulu karena teman-teman sudah menjawabnya dengan benar. Oke, saya luruskan yang di teks anekdot perundut tanda sayang ada 5 strukturnya, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi dan koda. Nah, abstrak di situ terdapat pada yang mana? Abstrak di situ terdapat pada kalimat yang mana kutipannya? Pada saat jam istirahat. Oke. Orientasi terdapat pada percakapan Ani dan Maria kan? Ya. Oke. Krisis terdapat pada percakapan hanya Hani. Ani. Saya itu malas pergi ke rumah
rumah keluarga, walaupun banyak makanan, tapi di sana itu mereka selalu membanding-bandingkan saya dengan orang lain. Iya kan? Ya. Reaksinya ada percakapan pada Maria dan Ani. Lalu di bagian penutupnya itu terdapat pada kutipan kalimat. Nanti kamu Jangan main ke rumah aku lagi ya. Soalnya ibuku suka membandingkan aku sama kamu. Oke, nanti kamu juga jangan bermain lagi ke rumah aku karena ibu aku juga suka bandingkan aku dengan dirimu. Paham? Paham. Oke, sekian sampai di sini. Tepuk tangan untuk teman-teman. Yang terakhir, teman-teman silakan buat bentuk lingkaran, nyanyikan lagu daerahnya dan tarian tebeh daerahnya. Silakan. Oh, kau Mary. Kau Mary oh malai, oh malai, Stop. Apa yang dimaksudkan dengan teks anekdot? Teks anekdot merupakan teks yang berisi tentang kritikan. Terima kasih. Lanjut. Oh, kau Mary oh malai, oh malai. Stop. Apa tujuan dari teks anekdot? Tujuannya untuk menghibur. Oke, terima kasih. Lanjut. Kau Mary yang malang, yang malang, Stop. Sebutkan ciri itu ada 7. Tolong sebutkan salah satu ciri. reaksi ini pejabat atau orang penting? Pejabat atau orang penting. Siapa lagi yang ingin membantu cirinya? Merupakan sebuah cerita singkat. Tepuk tangan untuk teman-teman. Silakan duduk kembali. Sebelum kita berpisah dari tempat ini, Ibu ingin menyampaikan dulu pertemuan di jam berikutnya pada minggu depan. Kita membahas tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Jadi teman-teman silahkan sebentar pulang, boleh sisipkan waktu kesempatannya untuk mencari tahu kaidah kebahasaan yang anekdot yang dimiliki itu ada berapa. Bisa? Bisa. Oke, sebelum kita berpisah, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita di dalam doa. Tuhan, hanya bisa aja doa dan permohonan kami. Namamu selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nini. Siap. Risa. Sama-sama selamat siang. Selamat siang, Ibu. Silakan duduk.